Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-temanku semua pecinta catur di seluruh Indonesia yang sudah berkunjung di channel saya ini. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Nah, oke teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan 5 jebakan catur di pembukaan E4 yang pernah dimainkan oleh Paul Morphy dari sang legenda catur dunia. Nah, tetapi sebelum saya lanjut video lebih lanjut, jika kalian belum subscribe channel ini, silahkan kalian klik tombol subscribe, like, dan juga share jika menurut kalian video ini bermanfaat bagi orang banyak. Nah, oke teman-teman, langsung saja kita masuk di jebakan yang pertama. Nah, untuk di jebakan yang pertama ini saya ambil dari pertandingan Paul Morphy memegang bidak putih melawan Alonso memegang bidak hitam. Dan Paul Morphy mengakhiri pembukaan dengan E4, E5, kuda ke F3, kuda ke C6, dan gajah ke C4. Pembukaan Italia. Gajah ke C5, gojo piano, dan B4. Evan Gambit. Dan Gambit diterima, gajah pukul pion, dan C3. Gajah ke C5, dan D4. Dan pion E pukul D4, dan pion C pukul D4. Mengancam gajah, gajah ke B6, dan roket pendek. Nah teman-teman, inilah keunggulan dari pembukaan Evan Gambit, di mana semua perwiranya langsung aktif dalam penyerangan. Kuda ke A5 mengancam gajah dan gajah ke D3. Dan jelas teman-teman langsung memantau peta penting H7. D5 menawarkan pertukaran pion dan pion pukul pion, menteri pukul pion. Gajah ke A3 langsung memblokir jalur raja buat rokade di sayap raja. Gajah ke E6 untuk mempersiapkan rokade panjang, dan kuda ke C3 mengancam menteri ke D7, dan D5 mengancam gajah, gajah pukul pion, dan kuda pukul gajah, dan menteri pukul kuda. Nah teman-teman, di play seperti ini putih memiliki langkah terbaik, gajah ke B5 sekak, mengorbankan satu perwira gajah, menteri pukul gajah, dan beteng E1 sekak. Nah lihat teman-teman, di mana 3 perwira putih itu sudah aktif menyerang raja. Dan jalan satu-satunya kuda ke E7 dan beteng B1 menyerang menteri, dan menteri ke A6. Nah teman-teman, di mana seperti ini, coba kita analisa terlebih dahulu bagaimana bila menteri ke D7. Dan simpel saja, beteng pukul kuda sekak, menteri pukul beteng, dan gajah pukul menteri. Raja pukul gajah, menteri ke E1 sekak, dan raja ke F8 dan menteri ke E4. Nah teman-teman, di mana seperti ini pertandingan masih seimbang. Walaupun satu beteng dari hitam yang ada di petak H8 masih pasif. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah aslinya. Nah untuk di langkah aslinya ini, menteri ke A6 dan beteng pukul kuda skak, raja ke F8, dan menteri ke D5 ancamannya skakmat teman-teman. Menteri ke C4 menawarkan pertukaran menteri, maka simpel saja beteng pukul pion skak, raja G8, dan beteng F8 skak double, dan juga skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, ini di jebakan yang pertama. Sekarang kita masuk di jebakan yang kedua. Nah teman-teman, di jebakan yang kedua ini saya ambil dari pertandingan Paul Morphy memegang bidak putih melawan Cornell memegang bidak hitam. Dan di mana Paul Morphy mengakhiri pembukaan E4, E5, kuda ke F3, dan menteri ke F6. Nah teman-teman, inilah yang dinamakan pembukaan Maxonal Defense. Dan kuda ke C3, C6 buat menghalangi kuda berkembang, dan D4 menawarkan pertukaran pion, dan pion E pukul D4 dan E5 menyerang menteri G6, dan gajah ke D3 juga menyerang menteri pukul pion sekaligus mengancam beteng, dan beteng G1 mengancam menteri ke H3, beteng G3 menyerang menteri, dan menteri ke H5. Dan beteng G5 juga menyerang menteri ke H3, dan
gajah ke F1 menyerang menteri. Menteri ke E6 dan barulah kuda pukul D4 menyerang menteri. Menteri ke E7 dan kuda ke E4. H6 menyerang beteng, kuda ke F5 menyerang menteri, dan menteri ke E6. Dan kuda F ke D6 skak, dan gajah pukul kuda, kuda pukul gajah, skak. Raja ke D8, dan gajah ke C4 juga menyerang menteri. Menteri ke E7 dan kuda pukul pion, skak, sekaligus menyerang beteng. Raja ke C7 dan menteri ke D6 skak, dan menteri pukul menteri dan pion pukul menteri, skak. Raja ke B6 dan gajah ke E3, skak, C5 dan gajah pukul pion, skak. Raja ke A5 dan beteng G3, dan jelas ancamannya skakmat di petak A3, B5 dan beteng A3 skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, ini di jebakan yang kedua. Sekarang kita masuk di jebakan yang ketiga. Nah teman-teman, di jebakan yang ketiga ini dimana E4, E5, kuda ke F3 dan D6. Dan ini adalah yang dinamakan pembukaan builder defense. D4, gajah G4 menyerang kuda, dan pion pukul pion, dan gajah pukul kuda, menteri pukul gajah, dan pion pukul pion. Nah teman-teman, di tipe seperti ini, kedua gajah dari putih langsung aktif. Dan gajah ke C4 langsung ancamannya skakmat, kuda ke F6 untuk memblokir jalur menteri, dan menteri ke B3. Dan jelas mengancam pion B7 dan juga F7. Menteri ke E7. Nah teman-teman, di tipe seperti ini putih juga bisa memukul langsung pion B7. Dan kuda ke C3, dan kuda ini juga bertujuan untuk berkembang ke depan untuk mengancam di pertahanan raja hitam. Dan C6 untuk memblokir jalur kuda dan sekaligus untuk mensupport pion B7. Gajah G5 memimpin kuda, dan B5 dan kuda pukul pion, di mana satu perwira kuda ditukar oleh dua pion, dan pion pukul kuda dan gajah pukul pion, skak. Kuda B ke D7 menutup dan rekar panjang, di mana menyerang kuda dua kali. Beteng ke B8 untuk mensupport kuda, dan beteng pukul kuda, dan beteng pukul beteng, dan beteng ke D1, di mana juga menekan kuda dua kali. Menteri ke E6 untuk menghindari pindari gajah, dan gajah pukul beteng, skak. Dan kuda pukul gajah. Nah di tipe seperti ini juga putih memiliki langkah terbaik ataupun brilian dengan menteri ke B8, skak, di mana membuka akses jalur D untuk ancaman skakmat di petak D8. Dan kuda pukul menteri dan beteng D8, skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, ini di jebakan yang ketiga. Sekarang kita masuk di jebakan yang keempat. Nah teman-teman, di jebakan yang keempat ini saya ambil dari pertandingan Paul Morphy melawan Carles, di mana Morphy memegang bidak putih dan Carles memegang bidak hitam. Dan Paul Morphy mengambil pembukaan E4, E5, kuda ke F3, dan kuda ke C6, D4, di mana ini adalah permainan scout game, dan pion pukul pion, dan gajah ke C4 scout gambit, gajah ke B4 skak, dan C3, dan pion pukul pion, dan rokade pendek, dan pion pukul pion, maka simpel saja gajah pukul pion. Nah di mana dua gajah sudah aktif menyerang di sayap raja. Gajah ke F8 untuk mensupport pion G7 dan E5. Dan jelas teman-teman, E5 ini bertujuan supaya memukul langsung pergerakan dari pion D dan sekaligus pion F. Dan D6 menawarkan pertukaran pion beteng E1, langsung menyerang raja. Dan pion D pukul E5 dan kuda pukul pion, dan jelas menawarkan pertukaran kuda. Dan menteri pukul menteri, dan gajah pukul pion, skak. Dan raja ke E7, maka kuda G6, skak double.
dan raja pul gajah, dan kuda pul beteng, skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-12 ini, dimana di seperti ini apa jadinya bila raja ke D7, simpel saja beteng pul menteri, skak, gajah ke D6 menutup, dan kuda pul beteng. Nah teman-teman, di mana di seperti juga putih sudah diunggulkan satu perwira beteng. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-10. Nah teman-teman, di langkah yang ke-10 ini apa jadinya bila kuda pul kuda? Masalahnya simpel, beteng pul kuda, skak, gajah ke E7 menutup, maka simpel saja menteri ke H5, dan jelas ancamannya skakmat ke depan. G6 dan menteri ke F3, tetap sama menyerang pion F7. Gajah ke E6 menawarkan pertukaran gajah dan gajah pul gajah, dan pion pul gajah, maka beteng pul pion, dimana langsung membuka jalur buat gajah menyerang beteng. Kuda ke F6, maka simpel saja gajah pul kuda, dan beteng ke F8 dan kuda ke C3, dimana kuda ini juga sama tujuannya untuk langsung menekan gajah di petak E7 dan juga mengaktifkan beteng untuk menyerang menteri. Dan dimana di seperti ini juga putih sudah diunggulkan satu perwira kuda, dan dipastikan akan sangat mudah untuk memenangkan pertandingan ini. Nah oke teman-teman, ini jebakan yang keempat. Sekarang kita masuk di jebakan yang kelima ataupun yang terakhir. Nah teman-teman, di jebakan yang kelima ini ataupun yang terakhir, di mana E4, E5, kuda ke F3, kuda ke C6, gajah C4, gajah ke C5, gojo piano, dan B4 Evan gambit, dan gajah pukul pion C3, dan gajah ke A5, D4, dan pion pukul pion, dan roket pendek, kuda G ke E7, dan mempersiapkan maju pion, dan kuda G5, langsung mengancam pion F7, kuda ke E5 untuk menyerang gajah dan sekaligus untuk mensupport pion F7, gajah ke B3 menghindar dan pion pukul pion, dan F4 menyerang kuda, gajah ke B6 skak, dan C2 menyerang menteri dan sekaligus menyerang kuda, dan menteri ke H5 ancaman skakmat, dan G6 dan pion F pukul E5 dan dengan sengaja pengorbanan menteri, dan pion pukul menteri, dan gajah pukul pion, skak, raja ke F8 dan kuda ke E6 skak sekaligus menyerang menteri. Dan tujuan kuda skak ini yaitu adalah langsung mengaktifkan gajah, dan ini adalah langkah paksa pion pukul kuda dan gajah ke H6 skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, mungkin cukup sekian video saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Dan jika kalian ada pertanyaan, kritik, dan saran, silahkan kalian coret-coret di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.